Dan hari ini ya tema firman Tuhan adalah ya pertumbuhan gereja, gereja yang bertumbuh. Saudara, kita harus mengerti bersama bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja itu saudara dan saya. Alkitab berkata gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk kepada terang yang ajaib. Jadi saya percaya kita semua hari ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Saudara, saya beberapa waktu lalu baru sampai dari Israel, saudara ya. Ini masih agak jet lag sih. Ya, gaya padahal enggak, saudara. Ya, dan saya bersyukur saudara ya. Ya, kenapa ya kita ke Israel? Karena bagaimanapun juga semua kisah yang ada di Alkitab itu ada di sana. Tempatnya, sejarahnya, faktanya itu ada di sana. Ya, dan saya bersyukur kemarin kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ya. Termasuk apa yang tercatat di dalam Alkitab. Kita tahu bersama awal mula ya gereja itu ada saudara. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, salah satu dia menampakkan diri kepada murid-murid di ya Tiberias, itu di pantai Danau Genesaret. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Petrus di atas ya batu karang ini, ya gerejaku akan dibangun. Dan akhirnya saudara, Yesus berkata, jangan kamu pergi tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diurapi oleh Roh Kudus. Ya, penting mereka diurapi dulu baru melayani. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, kenapa saudara? Penting orang dipenuhi Roh Kudus dulu baru pelayanan. Ya, yang pertama supaya enggak mudah jatuh. Tidak terjadi hari-hari ini orang melayani selingkuh, melayani homo, melayani lesbi. Melayani tapi jadi pelakor. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, penting ya jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru engkau pergi melayani. Mereka ada di loteng saudara, menunggu Yesus datang di loteng Yerusalem. Kemarin juga kami datang ke sana. Dan saudara ya Yesus berkata kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kamu melakukan banyak tanda. Mereka dipenuhi lalu mereka pergi. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus berkhotbah begitu berapi-api dengan pengurapan Roh Kudus. Sekali khotbah berapa ribu yang tobat? 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 kali pendeta khotbah, untung-untung satu yang tobat. Ini salahnya di mana dan apa yang terjadi sekarang? Apakah pendetanya yang berubah atau jemaatnya yang memang keras kepala? Ya, Petrus berkhotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sampai penasaran apa isi khotbah Petrus itu, mau saya tiru supaya orang juga bertobat. Ternyata isi khotbah Petrus memang hanya apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, memang hari-hari ini kita harus mendengar khotbah-khotbah tentang pertobatan. Kenapa banyak orang tidak bertobat? Karena yang didengar hanya khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Jemaat di tempat ini mau yang berkat atau tobat? Alay lebay. Yang mau dengar khotbah tobat, angkat tangan. Yang mau berkat, angkat tangan. Banyak juga yang mau berkat-berkat. Ya, jangan cari berkat. Kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke Gunung Kawi juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus bertobat dan diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati. Bukan jadi orang kaya tapi Kalau orang kaya belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya. Bisa menikmati segalanya tapi hidupnya gak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak.